semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Kemenangan Jorge Martin di MotoGP Thailand 2023 ternoda. Jorge Martin melanggar tekanan ban. Stewart Film MotoGP melaporkan bahwa tekanan ban terlalu rendah untuk pemenang Jorge Martin, Marc Marquez, dan Pol Espargaro, serta Alex Espargaro. Namun karena untuk beberapa pembalap kecuali Alex merupakan pelanggaran pertama musim ini, maka mereka hanya diberi peringatan. Sejak GP Silverstone 6 Agustus, penalti mulai berlaku jika batas tekanan ban minimum yang ditentukan oleh Michelin tidak dipatuhi. Dan Alex Espargaro menjadi pembalap pertama yang menerima penalti 3 detik di Buriram. Dengan kata lain, Jorge Martin menang dengan kecurangan. Francesco Bagnaia mengatakan, "Jika tidak menyerang, saya hanya finish di posisi 5 atau ke-6. Setelah hanya menempati posisi ke-6 pada sprint race GP Thailand, Francesco Bagnaia melakukan segala upaya untuk mempertahankan peringkat teratasnya. Dan pada awalnya pebalap Ducati Lenovo itu mencoba mengendalikan ritmenya, tetapi kemudian harus serius mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menantang rival terberatnya Jorge Martin dan Brad Binder. Namun pada akhirnya pebalap asal Turin Italia itu melaju melintas garis finish di posisi ketiga dan kemudian naik ke posisi kedua. Brad Binder yang finish kedua dihukum turun 1 posisi karena melanggar track limit. Di klasemen Martin kini terpaut 13 poin dari pemimpin Pecco Bagnaia. Duel antara Pecco Bagnaia Jorge Martin kian menegangkan. Balapan di sirkuit Chang Buriram menunjukkan, dan yang terpenting gambaran awal dari duel antara dua pembalap di 3 balapan akhir pekan terakhir. Jika saya tidak menyerang tanpa kompromi, saya hanya akan finish di posisi ke-5 atau ke-6. Saya start dengan baik dari baris kedua dan awalnya memutuskan untuk membalap dengan terkendali dan sedikit melindungi ban, ungkap rider berusia 26 tahun itu setelah menjalani balapan 26 lap yang sulit di Thailand. Namun karena juara dunia MotoGP 2022 semakin sering diserang oleh para pembalap di belakangnya, terutama Marc Marquez, Pecco menyadari bahwa risiko menyerang mungkin lebih mudah ketimbang disingkirkan oleh lawan yang menyerang di lini belakang. Kemudian saya mulai berupaya mengurangi gap dengan Martin dan Binder. Hal itu sebenarnya berhasil dengan cukup baik, tapi jelas saya memberikan tekanan lebih besar pada ban belakangku dibandingkan dua pemimpin klasemen. Mereka sangat baik dalam manajemen ban, kata Pecco Bagnaia usai balapan berakhir. Murid Valentino Rossi itu menambahkan, "Saya mengurangi kesenjangan ketika saya memikirkan bagaimana kami memulai akhir pekan itu. Oleh karena itu, mungkin yang terbaik dan yang terpenting adalah saya yakin kami juga memperoleh informasi penting untuk balapan berikutnya." Pecco Bagnaia sendiri sempat tersenyum saat mengingat usahanya yang gagah berani dalam menyalip 2 lap sebelum finish saat dia berusaha menyalip Martin dan Binder dalam satu gerakan. "Jika itu berhasil, saya bisa merayakan sebagai manuver terbaik dalam karirku," pungkas rider adik Carola Bagnaia itu sambil tersenyum. Seharusnya Pecco Bagnaia menang di MotoGP Buriram Thailand 2023. Mengingat Jorge Martin melanggar tekanan ban, harus dikenakan penalti 3 detik di Buriram. Tekanan pada ban depan dipantau menggunakan sensor standar buatan LDL. Nilai targetku untuk ban depan yang telah ditetapkan pada 1,88 bar, tetapi dapat sedikit berbeda tergantung pada track. Harus dipertahankan lebih dari 30% waktu dalam sprint 15 lap atau kurang, dan Grand Prix lebih dari 15 lap di atas 50%. Karena sistem ini baru diperkenalkan selama musim yang sedang berlangsung, tidak ada risiko diskualifikasi hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sebaliknya, Stewart Film MotoGP menyetujui hukuman tambahan berupa penalti waktu yang akan ditambahkan usai balapan. Pelanggaran pertama peringatan, pelanggaran kedua penalti 3 detik, pelanggaran ketiga penalti 6 detik, pelanggaran keempat penalti 12 detik. Di GP Catalunya, Maverick Viñales menjadi pembalap pertama yang mendapatkan peringatan. Di GP Thailand hari Minggu, rekan timnya di Aprilia Alex Espargaro menjadi orang pertama yang diberi penalti waktu.
karena pelanggaran kedua di musim ini. Sebelumnya pembalap berusia 34 tahun itu melewati garis finish di posisi kelima, tertinggal 4,303 detik. Namun dengan tambahan penalti 3 detik, Alex Espargaro turun ke posisi ke-8. MotoGP 2023, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin sama-sama tertekan. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin bersaing ketat di klasemen MotoGP 2023. Pecco menyebut dirinya dan rider Spanyol itu merasakan tekanan yang sama besar. Rider Ducati, Pecco Bagnaia masih ada di posisi teratas klasemen MotoGP. Rider asal Italia itu mengumpulkan 389 poin. Pembalap pelamar Ducati Jorge Martin terus menguntit Pecco Bagnaia. Dia ada di posisi kedua dengan koleksi 376 angka. Pada MotoGP Thailand 2023, Jorge Martin yang menjadi pemenangnya. Tak cuma saat balapan utama, Martin juga merebut podium saat sprint race MotoGP Thailand 2023. Sebelum MotoGP Thailand, Pecco Bagnaia unggul 18 poin dari Jorge Martin. Pembalap 26 tahun itu menyadari ada tekanan, tapi dia menegaskan pressure juga besar di pihak Jorge Martin. Apakah Jorge sadar dengan adanya tekanan? Tampaknya sama dengan saya. Untuk beberapa balapan sejak saya kehilangan keunggulan dan sekarang kami terus menekan. Tekanan selalu ada, kata Pecco Bagnaia di marka. Itulah keindahan dari olahraga kami dan kita harus melihatnya. Karena kalau tak masuk akal untuk melakukan itu, saya suka bahwa kami merasakan tekanan ini. Saya tak ingat berapa banyak poin dan kami mulai triple dan berakhir dengan jarak 13 poin. Kami ingin meningkatkan balapan berikutnya, kata Pecco Bagnaia. Sebenarnya Pecco Bagnaia diuntungkan karena Brad Binder kena track limit. Jorge Martin belajar dari kesalahan 2 seri sebelumnya. Brad Binder terpaksa turun ke podium ketiga lantaran menginjak track limit di hitungan 4 lap terakhir. Pembalap Prama Racing sudah menyia-nyiakan peluang dalam MotoGP Indonesia dan Australia. Kali ini ia dan tim menerapkan strategi untuk mengelola ban sehingga mampu meladeni perlawanan Binder dan Francesco Bagnaia di 6 lap penutup. Awan hitam yang bergelayut di beberapa tempat membuat para pembalap level premier segera tancap gas. Martin memimpin tapi segera mendapatkan tekanan besar dari pembalap KTM dari Afrika Selatan. Di belakang mereka Alex Espargaro dan Luca Marini bertarung hingga beberapa lap. Di penghujung finish, Jorge Martin langsung tancap gas. Ia diserang Brad Binder dan Pecco Bagnaia dari belakang. Pecco sebenarnya bisa meraih kemenangan, tetapi manuvernya gagal karena ia menyalip dengan posisi melebar. Alhasil Jorge Martin lah yang jadi pemenang. Di podium kedua ada Pecco Bagnaia. Sebenarnya Pecco finish di urutan ketiga, tetapi karena Brad Binder melanggar batas track limit, Pecco lah yang menjadi podium kedua di MotoGP Thailand 2023.